Arin yang hari ini akan menjadi host. Lalu ada partner aku. Aku Khalezat Muhammad Yusuf. Kali ini aku menjadi co-hostnya Kak Arin. Oke guys, jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber ya Kal. Betul. Narasumber yang keren banget. Kemarin baru juara 2 Bener lomba di banget. UIN. Dan TikToknya tuh blow up loh. Oh iya? Bisa sampai 6 juta guys. Oh gila, tepuk tangan. Ini benar-benar keren banget narasumber kita. Mungkin Rania boleh perkenalan diri singkat aja biar teman-teman tahu nih kamu nih siapa sih sebenarnya? Halo semuanya, aku Rania Safira Zara, aku mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan sekarang aku merupakan staf dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Wow, Keren banget sih. Gimana nih kemarin TikToknya blow up 6 juta sama 2 juta loh Ran viewsnya. Keren banget. Kayaknya aku pernah lihat kayak ada yang debat yang Iya. gitu nggak sih? Kemarin Ya kan? Vino, silahkan saudaraku. Itu videonya Gimana viral kemana-mana itu. Perasaannya gimana pas viral? Aku bisa cerita dari awal dulu, gini. Oke. Ini awal mula aku suka debat itu sebenarnya karena interupsinya. Hmm. Interupsi itu kayak apa ya? Aku merasa aku suka banget sama interupsi. Tapi aku juga takut banget sama interupsi. Tapi banyak banget konten-konten kayak Sadam Permana atau konten kreator debat hukum lainnya yang mereka tuh keren banget gitu loh kalau menjawab interupsi. Itu aku waktu SMA, terus aku membayangkan aku pengen banget jadi dia. Dan aku suka kayak halu gitu loh, kayak dia dulu aku akan menjadi seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang aku alami itu sebenarnya udah aku rencanakan dari lama banget. Aku menunggu-nunggu, pokoknya aku harus debat hukum, pokoknya aku harus bisa menjawab interupsi, pokoknya aku harus bisa menjawab interupsi, pokoknya aku akan membuat konten interupsi itu ke TikTok. Itu sebenarnya udah aku rencanakan. Oh, udah di planning ya dari Iya, awal ya ini udah. kayak, Oh. kalau orang oke. ngomong, pasti kamu kok bisa sih viewersnya meledak gitu, terus aku ngomong kayak enggak, itu kebetulan aja, itu bohong. Karena emang udah diharapkan Iya. dari dulu Iya, ya. karena udah ngatur marketnya kali ya. Bener, terus kayak aku kayak mana ya template JJ yang akan famous, mana ya di momen apa ya aku bisa ngeposting ini biar bisa boom gitu. Terus aku memanfaatkan momen kemarin lagi emang rame banget nih mengenai debat-debat gitu kan di Iya, TikTok. betul Terus banget. udah aku posting aja, bener aja kan apa yang aku perkirakan tuh terjadi. Jadi sebenarnya apa yang kayak video itu aku rencanakan dari dulu dan aku bersyukurnya itu terjadi. Iya. Tapi kan itu kan setelah lomba. Kita mungkin flashback dulu ya ke sebelum lomba. Persiapan kamu nih pas sebelum lomba, kira-kira ada nggak sih persiapannya? Dan berapa lama sih sampai bisa jadi juara 2 loh, Itu Kak? dia. Aku penasaran kayak karena kan aku ikut relation dan aku juga belajar di forum riset debat mahasiswa ini, dan aku pas ngelihat Karania itu juara aku kayak wow, prosesnya seperti apa ya? Aku pengen penasaran gitu, apa sih gitu loh. Prosesnya dibilang kayak ada perjalanan khusus juga nggak banget ya, karena selama perjalanan itu ya aku nikmatin aja. Misal aku udah planning aku akan ikut debat hukum, tapi selama prosesnya aku nggak merasakan itu adalah hal yang berat gitu loh, karena dari semester 1 aku benar-benar rajin ikut acara rutin dari latihan debat, terus segala hal, dan aku masih ngikutin kayak Sadam Permana, Anin, dan banyak banget debaters di FYP. Terus ya udah aku belajar karena aku emang suka. Terus ya udah, terus ternyata kayak setelah aku udah merasa aku mateng nih, kayaknya aku udah siap buat lomba, baru aku ikut lomba gitu. Oh, tapi aku punya ini deh Kak. Aku kepikiran kayak kan di kita itu pasti kan di satu tim itu pasti kan ada 2 teman lainnya kan. Nah, gimana sih kakak tuh bisa matengin bersama 2 teman lainnya berproses gitu kan, dari persiapan lombanya, kita nyusun argumentasi kayak gitu-gitu tuh gimana tuh Kak? Bangun chemistry-nya gimana tuh? Oke, nah itu sih emang yang penting dalam lomba debat kan, karena emang lomba debat gak hanya menyusun argumen, menyampaikan argumen, tapi juga gimana kita bisa membangun chemistry dalam tim kan. Iya. Nah, aku tuh nggak langsung bertemu dengan mereka, aku tuh nyari-nyari dulu. Karena di semester 1 awal FRDM tuh latihan rutinnya masih kita nggak bisa milih sendiri, jadi itu masih dipilihin. Aku menikmati itu kayak oke, aku mencoba-coba semuanya dan aku rasain mana yang menurut aku cocok nih sama aku. Karena nggak hanya cocok dalam berdebat tapi cocok juga sebagai chemistry gitu. Terus
aku mencoba, akhirnya aku nemu nih Desi. Emang Desi dia ini tim diklat aku kan. Terus setelah aku berdebat mulu berdua sama dia, dan speaker 3 tuh selalu ganti-ganti kan speaker 3-nya, sampai akhirnya aku ketemu Arsa. Dan itu nggak sengaja juga, kayak coba deh kita latihan rutin bareng gitu kan. Terus ternyata cocok. Kenapa kita ngerasa cocok? Karena aku ngerasa aku bisa mengeluarkan pendapat aku secara terus terang ke mereka. Karena biasanya kalau misalnya sama tim yang kita ngerasa nggak cocok, kita kayak aduh gimana ya cara negur dia, aku ngerasa nggak enak. Tapi ke mereka aku bisa, dan mereka bisa menerima itu dengan baik. Dan itu kayak oh oke, kayaknya kita cocok nih buat jadi tim debat bareng. Terus akhirnya kita mulai latihan bareng, dan akhirnya aku udah bisa mempelajari oh dia kehebatannya di sini, aku kehebatan di sini, dan kita bisa menutupi kelemahan satu sama lain. Di situ kayak oh oke, begini caranya. Terus dalam kerja dalam tim itu kan pasti ada yang namanya ego. Iya, pasti banget Gimana nih itu. cara ngatur ego kalian? Karena kan kalau lomba debat itu kita nyusun argumen. Nah, gimana sih cara kalian tuh mengatasi hal tersebut? Nah, kerennya kita itu adalah kalau misalnya kita merasa ada salah satu kita yang egonya lagi tinggi banget, oke, kita nggak boleh egonya setinggi dia juga. Kita meredam dulu, terus kita biarkan dia berpendapat. Baru setelah dia merasa nadanya dan kayak dia bisa mengerti, kita baru kayak oke, kita omongin dulu dengan baik-baik. Ini loh maksud kita tuh seperti ini gitu. Terus kalau misal aku nggak nganggap ini sebagai ego sih, tapi kayak kalau kayak anak debat gitu loh, orangnya vokal-vokal dan pengen ini, gue pengen ini gitu. Tapi sorry nih Kak, kalau misalnya dipotong ya. Tapi sering banget gak sih kalau misalnya di dalam sebuah sebuah topik atau sebuah pembicaraan gitu, kalian sering ada tendensi yang tinggi banget gak sih, kayak sampai wah baku gitu, atau pernah berantem beneran gitu, atau orang lain dengernya ini lagi berantem ya, padahal kalian tuh lagi ngobrol gitu, lagi brainstorming. Pasti pernah sih, pasti pernah sih. Iya nggak sih? Orang-orang, kalian kok berantem banget, bukan, kalian kok kayak marah-marah banget sih, padahal kayak mulai kita kayak lagi diskusi biasa. Terus misalnya nih, aku sama mereka tuh biasanya kalau diskusi walaupun di chat kita voice note gitu atau nggak kita zoom. Terus kita pasti akan kayak guys, BTW disclaimer dulu, aku nggak marah ya, emang nadanya lagi tinggi ya, kayak gitu ya. Iya, terus kalau misalnya konflik bener kayak berantem beneran, ya sebenarnya semua tim akan merasakan itu nggak sih? Tapi ya gimana caranya kita menangani permasalahan itu? Oh iya, nah, untungnya aku, Arsa dan Desi itu kita bisa menangani permasalahan itu dengan baik. Nah, sekarang kita bisa deh jadi setim gitu. Kemarin nih kan sebelum persiapan lomba, ada nggak sih kejadian-kejadian unik bareng mereka? Atau misalnya kalau kita bisa lihat ya, aku sama tim aku itu pernah ada sebuah kejadian unik di mana kita tuh telat masuk relation. Telat banget, dan itu karena aku nggak bawa kemeja. Betran tuh nggak bawa kemeja, temen aku nggak bawa kemeja putih dua-duanya. Dan ada satu temen aku, Ashila, itu bawa kemeja satu doang. Udah, itu kejadian uniknya yang bener-bener kita lagi buru-buru relation tapi kita nggak punya kemeja. Iya, kamu ada nggak kejadian yang nggak bisa dilupain gitu sampai sekarang? Ada nggak? Pas masa Gitu. persiapan lomba kemarin. Kayak mungkin ada yang ya kita misal di cooler gitu-gitu, ngopi atau apa gitu. Apa ya? Kayaknya yang nggak bisa dilupain adalah momen-momen dimana aku merasa aku dan timku ini lagi sama-sama burnout, dan gimana caranya kita tuh, aduh udah deh kita jangan ngomongin dulu, kita istirahat dulu. Nah, kita meluangkan waktu itu dengan misalnya kita habis brainstorming dan kita nulis mosi sampai jam 2 pagi gitu. Nah, aku sama temanku tuh, yaudah deh kita jalan-jalan dulu yuk. Nah, itu jam 2 pagi tuh kita keliling komplek tuh bener kayak sampai jam 3. Kita balik lagi, udah guys, kan tadi udah jalan-jalannya, lanjut lagi yuk gitu. Terus apa ya, misalnya kayak pasti ada salah satu dari kita yang tiba-tiba aduh capek banget gitu. Biasanya kita ini sih komunikasi. Aku bisa kayak ngomong, guys aku capek banget nih, aku pusing banget, bisa nggak aku istirahat bentar, kalian backup aku dulu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh simple tapi itu masih keinget karena aku ngerasa oh mereka benar-benar menjadi tim yang baik banget, dan aku merasa disayang banget sama timku ini kan. Karena
ada keikatan emosional juga. Iya, pasti. Chemistry itu ternyata penting banget ya dalam Penting. sebuah tim untuk memenangkan ininya. Tapi kan tadi kakak sempat mention ya kayak sampai jam 2 pagi gitu kan. Aku juga ngerasain. Cuman yang mungkin yang hal yang tadi kakak sempat mention itu sampai jam 2 pagi terus keliling komplek kan. Ini aku ini aja ya. Cuman ini kayak apa jangan dia ini kali kak satpam komplek kali ya yang tiap pagi iya ini ngetok-ngetok tiang listrik gitu atau ngeronda kali ngobrol sama satpam gitu kan atau gimana? Sebab kayak pas kita bersama satpam, itu satpam please kita kayak putar takut ditanyain kan ngapain tengah malam jalan-jalan. Iya kayak mau maling gitu ya, kayak mau nyuri atau apa gitu. Kita putar balik itu lewat sana, satpam lagi. Emang seharusnya emang barengan sama satpam keliling. Iya, itu. Iya. Ini tiang listrik. Iya bawa termos ya kan Iya. isinya kopi ya. Terus ada gitu. satpam ya. Iya. Ada satpam yang nonton bola kan. Kita nonton bolanya dulu deh. Sampai begitu ya kayak. Iya, karena kayak stres banget kan. Terus kita sama jalan, udah deh jangan ngomongin musik dulu ya. Kita benar-benar jalan aja gitu menghirup udara malam. Oke. Tapi itu kan kamu sama tim kamu nih cara ngatasin stresnya. Kalau kamu sendiri, gimana sih cara kamu tuh ngatasin burnout ketika mau persiapan lomba debat? Karena kan pastinya ada pressure juga kan bawa nama FRDM nih. Iya, udah bawa nama FRDM juga kan pasti ngeliat teman-temannya yang kayak wah. ini Iya, apalagi ketemu udah- lawan-lawannya tuh Iya. dari top-top univ ya. Iya, kayak gitu-gitu gimana tuh kak? Nangis sih. Jujur ya, jujur semua ya. Ini teman-teman kalau misalnya nonton, kalian bisa tahu ya di balik itu pasti ada nangis-nangisnya Balik pasti. kemenangan tuh ada nangis-nangisnya ya. Bener. Kayak aku merasa aku perlu validasi apa yang aku rasain, tapi aku juga nggak bisa berhenti kan. Kayak ya udah deh kita nangis aja sepuasnya, tapi setelah nangis udah lanjut aja lagi gitu. Atau enggak aku cerita ke temen-temenku kayak ke timku, guys aku capek banget, dan pasti mereka akan mengerti karena kita menjalani bersama kan. Iya. Atau biasanya aku ini sih journaling kayak aku capek banget tapi ya udahlah aku nulis apa sih yang aku mau gitu. Tapi journaling aku bukan yang aku ngerasa sedih, enggak, aku bakal kayak oh aku akan baik-baik aja, aku mau ini dan itu sedang aku usahakan, aku kayak gitu. Jadi kayak oke, semangat lagi gitu, kebangun lagi ambisinya buat menang. Tapi pernah nggak sih kak kalau kakak sendiri ya? Mhm. Pernah nggak sih apa yang aku rasain juga kayak kita nih di depan komputer, kita ngebuka Google dokumen, itu isi argumen kita masih kosong, terus kakak mau nulis kayak apa ya? Ini apa yang mau gue tulis? Kayak bingung ngeblank gitu. Apa yang mau Iya, ditulis? iya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah banget, karena kemarin tuh bahkan mosi dari Win Lover itu mosi-mosi yang masih hangat banget gitu, belum ada keputusannya. Itu aduh literaturnya kurang. Oke, aduh ini gimana ya? Aku nggak tahu mau nulis apa. Tapi untungnya itulah gunanya organisasi atau ormawa kayak FRDM, karena di situ kalian bisa menemukan orang-orang yang bisa ngebantu kalian. Di situ aku dibantu sama tim kompetisi, dibantu sama wakil ketua FRDM, dibantu sama semua teman-teman FRDM kan. Kalau misal aku bingung, aku tanya gimana nih caranya, tolong bantuin kita brainstorm kayak gitu, dan pasti akan dibantu, nggak mungkin enggak gitu. Ternyata emang FRDM ini membantu juga ya. Benar. Ya, organisasi ketika mau ikut lomba-lomba. Oke, saat ini kan kamu nih kesibukannya apa berarti? Apa mau ikut delegasi lagi atau apa sih? Kan kemarin udah menang juara 2. Apa sih goals kamu ke depannya? Apa ada eager buat juara satu lah gitu atau gimana? Apa gimana? Pastilah, gimana ya? Kalau kalian udah ngerasa menang, Ya. kalian tuh akan mau menang terus. Iya. Karena perasaan menang, naik podium, terus ngibarin bendera FRDM dan bendera UPN, itu tuh hal yang membanggakan yang kalian gak bisa dapetin deh. Kayaknya hal ini tuh kayaknya magical banget gitu. Iya, pasti. Aku masih inget rasanya aku naik ke podium, gimana atmosfer orang-orang pas aku lagi di podium, gimana aku nerima piala, itu bener-bener wah. Walaupun sebenarnya waktu aku lagi debat kayak aku udah capek deh, aku nggak mau lagi lomba lagi. Terus ternyata hal-hal kayak gitu akan aku rindukan. Aku pengen lagi ngelewatin kayak gitu, aku pengen lagi stres-stres kayak gitu, mau lagi naik podium. Kangen ya? Iya. Justru malah setelah ngadepin itu semua malah kangen ya. Iya, malah kayak ketagihan, Iya. mau lagi Iya. gitu. Jadi pasti ada lah ya rencananya, jadi doain aja tapi nggak tahu kapan. Iya, iya, Kita iya. doain, kita semua doain. pasti doain
next goalsnya Rania bisa terwujud. Tapi kalau aku sih kayaknya ya Rania ini apa ya? Aku ngerasa yang kayak kalau ngeliat proses-proses kayak gitu tuh aku kayak bisa skip ke bagian menangnya aja nggak sih? Kayak aku tuh kayak udah aduh pusing banget karena mungkin aku pikir karena mungkin udah biasa aja gitu kan, tapi ternyata masih ada nangis-nangisnya, masih ada kelihatan jago banget ya. Iya, padahal ternyata apa ya, masih ada masa-masa ininya. Kan setiap orang tuh berkembang ya. Aku selalu menikmati, aku harus belajar, aku akan belajar terus gitu. Jadi aku nggak pernah merasa aku udah keren banget gitu. Enggak, aku pasti aku belum puas, aku masih mau belajar lagi, aku aku belum cukup gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak langsung jago. Tapi ada tips gak sih Kak? Kan aku baru masuk ya. Ada tips gak sih dari Kakak tuh untuk kayak kita mau masuk menjadi delegasi debat tuh seperti apa sih? Apa yang harus kita perjuangin, apa yang kita siapin, apa yang harus kita, apakah mental atau gimana gitu Bang? Dan mungkin ini ya, sama tips cara ngatur waktunya gimana sih? Karena kan kamu sambil kuliah juga nih, Iya. kamu juga ikut lomba, pasti hektik banget. Gimana sih cara ngatur ala kamu? Iya itu hektik banget pasti. Gimana tuh Kak? Pertama dulu aku jawab kamu dulu ya. Tipsnya biar bisa jadi delegasi adalah kamu harus ikut dulu latihan rutin. Mungkin orang-orang bakal kayak aku mau langsung kompetisi karena latihan rutin kan menang paling dapat sertifikat gitu. Tapi sebenarnya hal-hal kecil itu tetap harus kita maksimalkan karena hal-hal kecil itu akan membawakan kita ke hal yang besar. Jadi kamu nikmatin dulu masa belajar kamu nih sebelum jadi delegasi, latihan rutin, benar-benar belajar, ikut semua event-event yang diadain sama FRDM. Terus jadinya pas kalian emang mau jadi delegasi, kalian tuh udah di mental yang siap, udah terlatih karena kalian udah sering ikut latihan rutin gitu. Terus paling sebelumnya kalian kan aku ngerasa sebelum aku menemukan gimana sih cara deliver yang aku suka gitu, itu aku nontonin deliver orang lain, terus aku memaksakan diri aku untuk delivernya tuh seperti dia. Pasti banget kan kayak Pasti. dan aduh kok aku nggak bisa ya, aku mau terus keren kayak dia tapi dengan cara aku meniru dia, padahal sebenarnya setiap orang tuh punya cara bicara tuh beda-beda kan. Jadi saran aku adalah kalian harus menemukan bagaimana kalian deliver dulu. Kalian harus suka dengan cara kalian mendeliver, baru orang lain tuh bisa suka dengan cara kalian. Kayak gitu. Terus cara ngatur waktu ya. Sebenarnya kemarin aku rasa kayak keteteran banget sih ya kalau ngatur waktu. Tapi caranya tuh kayak aku ada ngebuat kayak worksheet gitu, dimana itu aku ngatur jadwal aku. Misal sesimpel catatan kuliah, aku ini jadwal kayak gini. Terus di situ ada link PDF catatan, terus sampingnya lagi link ebook, link lain-lain. Jadi itu tertata semua yang aku kerjakan. Tapi kalau misalnya ada bentrok ya akan ada bentrok kan. Tapi itulah aku memakai to-do list dan skala prioritas kayak gitu. Dan kayak kalau aku merasa aku pengen banget deh ikut kesibukan ini juga, tapi di saat yang gak memungkinkan berarti aku harus merelakan hal ini. Mana yang lebih penting gitu. Aku nggak bisa egois untuk ikutin semuanya, harus ada yang korbanin kayak gitu. Emang Rania sendiri walaupun udah jago tetap ada masa-masa dimana nangis-nangis dan ternyata chemistry team itu penting ya. Kayak itu kayak jantungnya gitu loh kayak. Iya, kamu kalau misalnya kita bisa bayangin aja mungkin kalau timnya nggak cocok pasti akan susah juga ya untuk dapat chemistry-nya. Nyambungin satu argumentasi yang lain gitu-gitu sih pasti. Itu juga saling ngerti karena kan ternyata Desi dan Rania dan teman Arsa ternyata mereka tuh bisa mengerti satu sama lain karena connect ternyata ya. Sama satu lagi sih, aku mau ngasih tahu kalau jalur langit tuh penting banget. Jadi kalau bisa kalian sering-sering berdoa dan zikir aja supaya kalian tuh bisa menggapai apa yang kalian mau gitu. Gak kerasa urangnya ternyata udah panjang. Ya udah banyak banget tips-tips yang kita bisa dapat dari Rania. Cerita-cerita Rania yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mau ikut lomba ya. Buat kita berdua juga pastinya supaya bisa jadi kayak Rania. Semoga lebih baik ya. Dan Rania juga tentunya semoga goalsnya tercapai ya di next hari. Dan terima kasih juga untuk hadir ke podcast ini. Terima kasih. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Pasti bermanfaat. Cerita kamu sangat amat membuat orang terinspirasi dan relate juga mungkin bahwa semua orang tuh pasti pernah nangis, pernah sedih. Terima kasih banget Rania. Oke, terima kasih sekali guys.
jumpa. Sampai jumpa.